Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 233510595. Di sini saya akan membaca tugas 2, yaitu bab 2 dengan judul TypeScript dan Modern JS The Rules of Engagement. Di sini pertama yaitu capaian pembelajaran learning outcomes. Yang pertama, menguasai sintak JavaScript modern ES6 Plus yang menjadi tulang punggung React Native. Yang kedua, memahami urgensi static typing dalam mencegah runtime error pada aplikasi skala besar. Yang ketiga, mampu mendefinisikan struktur data menggunakan basic types interface dan types analysis. Yang keempat, menerapkan konsep generic dan utility types untuk membuat kode yang reusable dan efisien. Yang kelima, mengkonfigurasi lingkungan TypeScript yang ketat, script mode untuk standar. Pertama, di sini ada modern JavaScript Essentials, upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang akan digunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak ES6 ECMAScript 2015 hingga sekarang. Menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahwa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan upgrade senjata. Pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisien penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meningkatkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cost. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan const memiliki black scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurung kurawal tempat mereka didefinisikan menjadi memori tetap bersih dan terprediksi. Gunakan cost sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah seperti link API atau konfigurasi warna untuk mencegah ketidaksengajaan penipuan data. Hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pub counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkan dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki raw function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah konteks this yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kita kunci this bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Sering kali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Raw function tidak memiliki konteks this sendiri, melainkan mewariskan dari lingkup di sekitarnya, yang membuat sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Secara visual, sintaks ini juga lebih bersih. Membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang kamu temui di 90% tutorial dan dokumentasi React Native Modern. Fitur sihir berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah destructuring. Sebuah teknik adalah membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat jelas, yang sangat elegan. Bayangkan
Kamu menerima paket belanja online atau objek yang berisi baju, celana, atau sepatu. Tanpa destructuring, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi. Membuang sisa pembungkus yang tidak perlu. Direct Native, kita melakukan ini setiap saat kita menerima props. Di dalam komponen, mengambil hanya data kita dibutuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode ini lebih fokus pada data yang relevan, mengurangi pengulangan penulisan props, nama, props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga spread operator C.3, alat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyaling menggabungkan atau memanipulasi objek art dan array tanpa merusak data aslinya. Immutability. Dalam pengembangan Rex, kita dilarang keras mengubah state secara langsung. Mutasi dan split operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru perubahan kecil. Misalnya, jika kamu ingin mengubah nama user dalam objek profil tanpa menghapus data alamat nomor teleponnya, kamu cukup men-split objek lama menimpa properti namanya saja. Ini seperti fitur Save As Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa Rex karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan sangat lebih cepat. Yang kedua di sini ada why TypeScript matters, the safety net. Banyak pemula yang merasa berintimidasi atau bahkan malas belajar tipe JavaScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal tipe TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. Ia mungkin terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuan adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamis atau dynamic typing, yang artinya variabel bisa berubah-ubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 teks ditambah dengan 500 angka menjadi 1500 alih-alih 1500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuan mendeteksi kesalahan pada complaint time saat kita menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegur begitu dan tipe atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save, dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensi hanya melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan secara tepat, sudah menverifikasi secara matematis. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat fitur ITLNC atau autocomplete yang cerdas, karena editor seperti VS Code tahu persis betapa bentuk data yang sedang kamu olah.
Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks. Dengan JavaScript biasa, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar ini. Ini seperti bermain game dengan panduan world yang selalu aktif di layarmu, membantumu mengambil keputusan benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim dan kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah propertinya name dan full name, ID, user ID. Tanpa TypeScript kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console log di mana-mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan definisi type-nya akan muncul menjelas strukturnya. Adopsi TypeScript di industri ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar perusahaan teknologi besar tidak mau mengambil resiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not advanced. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai native developer, hal ini kemampuan TypeScript hampir pasti menjadi syarat wajib nilai tambah sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus memenuhi definisi tipe tambahan. Tapi ini adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintain dan stabil jangka panjang mendasis. Yang ketiga di sini ada basic type interface, the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic types, yaitu tipe dari primitif yang menjadi blok bangunan paling besar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angka, bulat maupun desimal, dan boolean untuk logika benar atau salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini sangat eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melawan bug konversi data. Selain itu ada tipe any yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas, karena ia mematikan pemeriksa TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan any ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya. Setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan tipe alias yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan antara lain objek mahasiswa hanya punya nama string dan name, number, tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan kontrak di awal, TypeScript akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan name. Ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah siluman yang struktur tidak jelas. Kita juga sering bekerja dengan kumpulan data atau array. TypeScript memiliki cara khusus untuk menangani seperti string atau array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar list yang berisi banyak benda sejenis. Jika kita mencoba masukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender data item di React Native menggunakan flash list, karena kita yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi resiko suatu sistem nyasar yang memiliki format aneh merusak tampilan aplikasi.
Dengan menguasai basic types dan interface, kita telah membangun fondasi komunikasi yang jelas antara kita dan komputer. Kita tidak lagi membiarkan komputer menebak-nebak apa maksud kode kita, melainkan memberikan instruksi yang presisi dan tidak ambigu. Ini adalah langkah besar meninggalkan gaya coding cowboy yang serampangan menuju gaya engineering yang profesional. Setiap interface komputeris adalah dokumentasi menyelamatkan dari kebingungan masa depan. Ingatlah kode yang baik adalah kode yang menjelaskan dirinya sendiri. Yang keempat adalah generic utility types, the magic tools. Jika interface adalah cetak biru statik, maka generis adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi, mirip seperti wadah makanan yang bisa menjelaskan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode setiap tipe. Generic kemungkinan kita menggunakan variabel tipe biasanya disimbolkan dengan T yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penampungan tipe data yang ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list direct native. Sebuah flash list harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah di daftar film, daftar pengguna, atau daftar produk. Tanpa generic, kita harus membuat mobile playlist, user playlist, dan product list secara terpisah yang tentu saja sangat efisien dan melanggar prinsip DR atau don't reply ratio. Dengan generic kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas yang tahu tipe data yang sedang kita render. Jika kita memasukkan data film ke dalamnya, tipe script akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul, durasi. Jika kita masuki data user, ia tahu itemnya punya nama dan email, yang memberikan kemampuan tipe yang biasa sekaligus fleksibel yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur complete hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti mesin blender, mesinnya sama fungsi komponen, tapi biasanya memproses buah apa saja tipe data yang kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Kebalikan dari partial adalah required, T, yang memaksa semua properti menjadi wajib, dan randori, yang membuat properti tidak bisa diubah setelah dibuat. Namun ada dua utility types lain yang sangat powerful untuk memiliki data, pick T atau pick TK dan omit TK. Pick memungkinkan kita mengambil hanya beberapa properti ketentuan dari sebuah interface besar, misalnya hanya mengambil ID, username, dan objek user yang lengkap untuk ditampilkan di kartu nama kecil. Sebaliknya, omit membuang properti yang tidak kita inginkan, misal membuat password dan token objek user sebelum menampilkan ke UI demi keamanan dengan alat-alat yang bisa memahat tipe data dari setiap tanah liat. Yang kelima di sini ada strict mode configure, bermain di hard mode. Sekarang setelah kita memahami sintaks dan fitur, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kerja kita melalui file tsconfig.json. File ini adalah pusat kendali compiler tipe script, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk satu proyek modern, terutama yang baru dimulai, adalah mengaktifkan mode strict true. Mengaktifkan mode ini ibarat menyetel level kesulitan games ke hardcore, musuh bug lebih agresif, atau aturan tipe checking lebih kejam. Namun, bermain di mode sulit ini yang akan melatihmu menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk ke tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah nobility ani, yang melarang keras variabel memiliki tipe ani secara tidak sengaja.
Jika kamu memberi TP pada parameter fungsi, TP-script akan berlangsung protes menolak kompresi kodemu. Aturan vital lainnya adalah stick null checks yang mengubah cara kita menangani nilai null dan indefinite. Di model non-stack, null dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe yang sering menyebabkan error legendaris corner process of null. Konfigurasi tsconfig.json juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern menjadi JavaScript lama bisa dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Kita bisa menargetkan version ES6 atau lebih dari karena Rex nanti berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Namun kemampuan untuk mengonfigurasi modul resolution dan patch kalian bisa menggunakan komponen alih-alih. Komponen juga diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat import file menjadi lebih bersih dan struktur proyek yang lebih dinavigasi. Yang remehkan file konfigurasi ini, satu baris pengaturan yang salah bisa membuat seluruh proyek gagal benar. Sebagai penutup bab ini, ingat bahwa TypeScript dan konfigurasi ketatnya hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Tujuan tetaplah membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna. Namun, dengan alat yang tepat dan konfigurasi dengan benar, perjalanan menuju tujuan itu akan jauh lebih mulus. Kita telah membersihkan jalan dari ranjau, darat, dan lubang jebakan. Sekarang saatnya kita mulai membangun gedung pencakar langit di atas persiapan dirimu, karena di bab selanjutnya kita akan menyusun UI dengan komponen-komponen berat. Yang ada integrasi keislaman kode conduit. Dalam bab 2 kita belajar keras bahwa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selalu dari kehancuran crash. Prinsip-prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaringan pengaman. TypeScript akan memarahi kita memberikan garis merah saat coding dengan mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh pengguna nanti lebih susah di awal compile time daripada hancur di akhir runtime. Ini mirip dengan konsep syariat Islam. Aturan halal haram bukanlah untuk mengekang kebebasan manusia, melainkan sebagai pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan mafadah dan semua jiwa. Yang kedua, di sini ada interface tipe data dan larangan garang ketidakjelasan. Salah satu musuh utama di TypeScript adalah tipe data ini. Menggunakan ini berarti kita membiarkan bentuk data menjadi tidak jelas, samar, dan bisa berubah-ubah semaunya. Ini berbahaya. Sebaliknya, kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah transaksi Islam, ketidakjelasan disebut garar, dan ini dilarang keras. Sebuah atau transaksi harus jelas harga barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Ketiga, di sini ada stick mode dan sikap kehati-hatian. Memakai strict true dan tsconfig.json memaksa kita untuk bekerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah kecil seperti null atau undefinite lolos tanpa penanganan. Sikap ini mencerminkan sikap wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam menjauhi hal-hal yang syubhat, meragukan, atau berpotensi dosa. Orang yang wara tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, sama seperti strict mode tidak mengizinkan variabel digunakan sembarangan tanpa pengecekan. Dengan menerapkan strict mode, kita melatih diri untuk tidak menggampangkan masa kecil yang bisa berakibat fatal kemudian hari. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Ketujuh, di sini ada rangkuman berikut adalah rangkuman esensi dari bab 2 TypeScript dan Model.js. The rules of engagement
engagement yang membahas aturan main bahasa pemrograman untuk React Native. Yang pertama di sini ada More.js Essentials upgrade senjata. Jangan gunakan senjata kartan atau JS lama di medan perang modern. Yang pertama ya let's cons, gantikan var untuk scoping variabel yang aman. Kedua, arrow function syntax, fungsi yang lebih ringkas dan memperbaiki masalah destructuring, cara elegan membongkar paket data props state dalam satu baris. Speed operator, cara memanipulasi data copy atau update tanpa merusak data aslinya. Yang kedua ada TypeScript, the safety net, jaringan pengaman. TypeScript adalah polisi lalu lintas yang tegas namun melindungi compile times files runtime. TS menangkap error saat kamu mengetik garis merah, mencegah aplikasi meledak saat dijalankan user. Intelligence fitur autocomplete cerdas yang memberitahu properti apa saja yang tersedia sehingga kamu tidak perlu menghafal dokumentasi. Yang ketiga ada basic types interface, cetak biru data. Komputer tidak boleh menebak data. Interface kontrak tertulis mendefinisikan bentuk objek, misal user wajib punya ID dan email. Hindari tipe ani sebisa mungkin. Menggunakan any sama dengan mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci. Generic dan utility types, alat ajaib, menulis kode yang fleksibel tapi tetap aman. Generic C membuat komponen yang bisa menerima sebagai tipe data seperti Blender yang bisa memproses buah apa saja tanpa kehilangan keamanan tipe. Utility types scroll canggih seperti partial membuat semua opsional pick, ambil sebagian dan omit, buang sebagian untuk memanipulasi tipe data dengan cepat. Kelima ada strict mode konfigurasi, hard mode bermain dengan aturan ketat demi kualitas. TS configuration, pusat kendali aturan wajib diaktifkan, strict atau true. Strict null memaksa developer untuk sadar bahwa data bisa saja kosong atau null undefeated dan wajib menangani if data exit sebelum dipakai, mencegah error legendaris undefeated is object. Yang ke-8 ada evaluasi kompilasi, studi kasus dan analisis kritis. Yang pertama soal 1 di sini ada analisis resiko tipe data ini dan konsep berharap. Skenario dan atau konteks seorang developer di tim Anda sering menggunakan tipe data ini saat mendefinisikan variabel API respon dengan mempercepat pekerjaan biar tidak merah. Suatu hari, struktur data dari server berubah diam-diam menyebabkan aplikasi masal di tangan menggunakan aplikasi mencoba mengakses yang sudah tidak ada. Pertanyaan di sini, lakukan analisis mendalam C4 terhadap kejadian ini dari sisi teknis dan etika transaksi. Jelas bagaimana pengguna ini menghilangkan manfaat utama TypeScript. Kemudian hubungan resiko ketidakjelasan tipe data ini, konsep error, ketidakjelasan spekulasi dalam muamalah Islam, mengapa kode yang penuh ini dianggap sebagai kode yang tidak jujur. Tujuan penilaian mengukur pemahaman siswa tentang bahaya mematikan fitur keamanan TypeScript dan kemampuan menganalisis dampak ketidakpastian data. Soal nomor 2 di sini, kreasi interface untuk sistem e-commerce halal. Skenario atau konteks, Anda ditunjuk sebagai lead engineer untuk membangun marketplace produk halal. Anda perlu memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke dalam sistem memiliki data lengkap, terutama status sertifikasi halalnya. Data yang tidak lengkap seiring pembingungan pembeli. Pertanyaan, buatlah C6 sebuah definisi interface TypeScript bernama produk yang ketat. Interface ini harus mencakup ID, nama, harga, dan status halal, minimum, certificate, pending, non halal. Jelaskan bagaimana interface ini bertindak sebagai akad atau kontak yang mengikat antara frontend dan backend. Berikut bagaimana ketegasan kontrak ini mencerminkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam berdagang.
Tujuan penilaian mengukur keamanan siswa merancang struktur data modeling yang aman dan memahami fungsi interface sebagai kontrak komunikasi. Jawabannya sintaks interface penulisan interface produk yang sintaks benar. Strict typing pengguna tipe data spesies number string enum bukan ini. Kontrak akad interface menjamin bahwa data yang dikirim pasti sesuai kesepakatan. Jika melanggar, sistem menolak transfer sejak awal. Soal ketiga, evaluasi penerapan strict mode dan sikap warna. Skenario konteks. Sebuah proyek warisan atau legasi memiliki konfigurasi strict, false, dan tsconfig besar. Akibatnya banyak variabel bernilai nol atau undefeated yang lolos ke produksi, yang menyebabkan layar putih blank screen. Tim manajemen ragu mengaktifkan strict mode karena memunculkan ribuan error merah yang harus diperbaiki manual. Pertanyaannya, evaluasi C5 keputusan untuk tetap membiarkan strict false vs beralih ke strict truth dilihat dari perspektif keberlangsungan aplikasi jangka panjang. Tujuan penilaian mengukur keamanan siswa mengevaluasi trust of teknis, kualitas vs kecepatan, dan internalisasi nilai kehati-hatian profesional. Yang keempat, di sini ada transformasi kode modern dan prinsip istilah. Skenario atau konteks. Anda menemukan potongan kode lama menggunakan var, fungsi function expression, dan memanipulasi array manual dengan for loop yang sulit dibaca. Pertanyaannya, lakukan reversion C6 kreasi pada kode tersebut menggunakan fitur JavaScript modern ES6 plus, ganti for dengan let atau cons, gunakan arrow function dan array method map ada filter. Tujuan penilaian mengukur keterampilan teknis dalam menulis sintaks modern dan pemahaman bahwa kode bersih adalah untuk kepedulian sosial terhadap rekan kerja. Jawaban refactoring, black scope, readability istilah. Yang kelima adalah soal 5, yaitu analisis compile time vs runtime dan mencegah kerusakan. Seorang programmer pemula mengeluh bahwa TypeScript rewel dan menghambat kreativitas karena sering memunculkan garis merah saat mengetik. Padahal di JavaScript biasa dibebas menulis apa saja yang mengalami perbaikan error pengulangan jalan di runtime. Pertanyaannya, analisis C4, perbedaan fundamental antara menangkap error di compile time saat menulis vs runtime saat aplikasi jalan. Hubungkan analisis ini dengan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Mushalil. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Mengapa susah di awal dengan TypeScript lebih sesuai dengan prinsip ini dibanding bebas di awal dengan JavaScript. Tujuan penilaian mengukur pemahaman filosofis tentang sistem tipe data dan prinsip manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi jawabannya feedback loop, cause of fix, dan prinsip pencegahan. Baik, mungkin itu dari tugas 2 yang membaca bab 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.